Teks ayat kuasa Taha ayat 117. Engkau tidak akan melihat lagi padanya tempat yang rendah dan tidak pula tempat yang tinggi. Surah 8. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru malaikat tanpa menyimpang dan semua suara tunduk merendah kepada Yang Maha Pengasih. Maka engkau tidak mendengar kecuali bisikan saja. 1. Ayat 107. Menurut Ibn Kathir, Qurtubi, dan Quraisy Shihab, gunung-gunung akan hancur pada hari kiamat. Bumi menjadi rata tanpa lekukan, tanpa lembah maupun bukit. Maknanya, semua kekuasaan, kesombongan, dan perbedaan derajat manusia akan hilang. Semua diperlakukan sama di hadapan Allah. Nilai yang tersisa hanya ketaatan, kejujuran, dan amal perbuatan. 2. Ayat 108. Manusia tunduk mengikuti penyeru Allah, malaikat Israfil, tidak bisa menolak atau menyimpang. Semua suara merendah, tidak ada lagi perdebatan atau propaganda. Yang berbicara hanya bisikan hati, sebab ketakutan dan keagungan Allah menyelimuti seluruh makhluk. Aplikasi pada kepresidenan dan kenegaraan. Jika ayat ini kita aplikasikan ke konteks kepemimpinan dan kenegaraan, termasuk masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka ada beberapa poin penting. 1. Kesetaraan di hadapan hukum dan negara. Rata dan datarnya bumi menjadi simbol keadilan. Tidak ada gunung yang menjulang, simbol penguasa yang sewenang-wenang. Tidak ada lembah yang terpuruk, simbol rakyat kecil yang terpinggirkan. Bagi kepemimpinan Prabowo, ini bermakna pemerintahan harus menghadirkan kesetaraan akses bagi rakyat. Misalnya, program Koperasi Merah Putih, memperkuat ekonomi rakyat kecil agar tidak kalah dengan konglomerat. Ketahanan pangan sebagai pilar kedaulatan. Petani kecil tidak boleh kalah oleh mafia pangan. Presiden harus menjamin bahwa tidak ada jurang antara si kaya dan si miskin yang dibiarkan makin lebar. Disiplin kolektif dan kepatuhan pada aturan. Semua manusia mengikuti satu penyeru tanpa menyimpang. Simbol kepemimpinan yang dihormati dan ditaati karena kredibilitas dan keadilannya. Dalam konteks negara, kepemimpinan Prabowo diharap mampu menciptakan arah kebijakan yang jelas dan tegas, misalnya soal kedaulatan pangan, pertahanan, dan diplomasi. Menyatukan rakyat agar tidak terpecah dalam konflik politik setelah pemilu. Memberikan otoritas moral sehingga rakyat mengikuti tanpa keterpaksaan, melainkan karena percaya. 3. Kerendahan hati dan ketundukan di hadapan Allah. Semua suara merendah, simbol bahwa sebesar apapun kekuasaan seorang presiden, dia tetap hamba Allah. Dalam konteks Prabowo, ini bisa diwujudkan lewat kepemimpinan yang rendah hati, bukan arogan. Menyadari bahwa keberhasilan program ekonomi, pertahanan, diplomasi bukan hanya hasil strategi manusia, tapi juga izin Allah. Menjaga amanah rakyat dengan prinsip power is trust. Kekuasaan adalah titipan. 4. Simbol integrasi nasional. Ayat ini menekankan kesatuan umat manusia di hadapan Allah. Dalam kenegaraan, Prabowo perlu menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman Indonesia. Seperti bumi yang rata, tidak ada daerah yang dianak-kemaskan atau dianaktirikan. Semua wilayah, baik Jawa maupun luar Jawa, harus merasakan pembangunan yang merata. Kesimpulan tafsir QS. Taha ayat 107-108, bila diaplikasikan dalam konteks kepresidenan Prabowo Subianto, memberikan pesan. 1. Negara harus adil dan setara. Tidak ada pihak yang terlalu diistimewakan. Tidak ada rakyat yang ditelantarkan. 2. Pemimpin harus mampu memberi arah yang jelas sehingga rakyat bersatu mengikuti, bukan tercerai-berai. 3. Kerendahan hati di hadapan Allah adalah kunci agar kekuasaan tidak melahirkan kesombongan. 4. Kebijakan harus inklusif dan merata agar seluruh rakyat merasakan manfaat pembangunan. Dengan itu, kepemimpinan Prabowo dapat dimaknai sebagai ujian besar. Apakah ia mampu menghadirkan bumi yang rata dan adil dalam arti sosial politik, serta menjadi penyeru yang diikuti rakyat dengan tulus? Apakah Bapak mau saya buatkan juga poin-poin praktis checklist kepemimpinan Islami untuk seorang presiden berdasarkan tafsir ayat ini, supaya lebih aplikatif dalam konteks pemerintahan?